Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarafina. Jadi saya akan menjelaskan mengenai soal uji validitas item kuesioner dan reliabilitasnya. Jadi langsung aja ke data yang terlampir itu adalah ini. Jadi total respondennya 30 dengan 20 item pertanyaan. Angka pertamanya itu adalah kita kopikan, lalu kita pastikan ke SPSS. Nah, ini kan setelah dipastikan jadi masih var-var gini namanya, kan itu kayak nggak rapi gitu kan, maka kita ubah namanya ke variable view. Cara ngubahnya agar otomatis gitu, kita klik Ctrl F. Pertama kita blok dulu yang mau diubah, baru klik Ctrl F, klik replace. Nah, ini kita mau ubah yang var 000 ke X. Jadi nanti dari X1 sampai X20 itu otomatis berubah. Kemudian klik replace all dan close. Nah, pada yang 21 ini kita ubah menjadi total. Setelah itu kita ke data view, lalu kita mau mengetahui validitas dari kuesioner ini, maka kita klik analisis, lalu correlate gimana sih ngomongnya, baru yang bivariat, dan ini kita blok semua dan pindahkan ke variabel. Dan pastikan korelasi koefisiennya itu sudah terchecklist yang Pearson, dan kita okekan. Maka keluar hasilnya itu. Nih, keluar. Jadi, di Pearson korelasi ini adalah R hitung, dan X01 sampai dengan 20 itu adalah total dari item kuesionernya. Jadi di sini kan terlihat kalau yang R hitungnya itu 1, kemudian signifikasinya ini nggak ada, total dari responden 30. Jadi kita langsung ke total dari per kuesioner. Nah di sini X1 itu totalnya 0,280. Jadi untuk membandingkan suatu item valid atau tidak valid, itu dengan membandingkan antara R hitung atau si Pearson korelasinya itu dengan R tabel. Jadi R tabelnya itu kita ketahui dari ini distribusi nilai R tabel signifikansi 5% dan 1%. Karena kita memakai yang 5%, maka kita perhatikan saja yang 5%. Ini kan totalnya ada 30 responden, jadi yang kita perhatikan itu yang ini. Jadi kita sudah tahu nih kalau R tabel untuk yang respondennya 30 itu 0,361. Jadi kita kembali ke SPSS untuk hasilnya. Sementara X1 tadi totalnya itu 0,280. Berarti ini tidak valid karena 0,280 R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel yaitu 0,361. Kemudian X2 itu juga sama seperti X1, hasilnya 0,280 R hitungnya, berarti ini juga tidak valid. Kemudian pada R3, nah di sini 0,740 dan itu adalah lebih dari R tabel ya 0,361, berarti X3 sudah dikatakan valid. Kemudian X4 juga tidak valid karena lebih kecil dari 0,361. Kemudian di sini X5 sudah dikatakan valid. X6 juga, X7, X8, X9, X10, dan X11 tidak valid.
X12 juga tidak valid, kemudian X13 ini valid, X14 tidak valid, X15 valid karena nilainya 0,931 yang dimana lebih besar dari R tabel yaitu 0,361. Kemudian X16 juga sudah valid, 17 valid, 18 valid, 19 valid, dan 20 valid. Jadi dapat kita ketahui bahwa kuesioner yang valid itu berjumlah 14, yang dimana kuesioner yang ketiga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, sampai dengan 20. Sementara yang tidak validnya itu berjumlah 4 kuesioner, 6 kuesioner maksudnya, yaitu X1, X2, X4, X11, X12, dan X14. Dan jika ditotalkan itu berjumlah 20 sesuai dengan perhitungan awal. Setelah kita tahu dan sudah mengetahui uji validitas, lalu selanjutnya kita uji reliabilitas dari kuesioner tersebut. Nah, kita kembali ke data SPSS. Jadi, uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan berulang kali dengan kuesioner yang sama ini. Gitu. Makanya mengetahui uji reliabilitasnya itu dilakukanlah pengujian menggunakan SPSS ini. Jadi caranya itu kita klik analyze atau analisis. Kemudian kita pilih yang scale dan kita pilih yang reliability analysis. Di sini kita blok semuanya kecuali yang total, ini tidak usah. Oke. Kalau gitu yang total kita masukkan dulu. Blok semua. Nah, yang total ini kita kembalikan ke asalnya. Jadi hanya dari X1 sampai X20 saja yang kita ubah ke sisi kanan ini, kita pindahkan. Setelah itu, kita klik statistik. Nah, kita checklist yang ini ya, scale if item deleted. Sudah kita checklist, baru continue. Dan pastikan modelnya itu juga sudah apa ya, karena kita mau mengetahui itu. Dan kita klik OK. Sebentar hasilnya sudah keluar. Nah, ini hasil uji reliabilitas atau uji reliabelnya. Nah, ini dapat diketahui. Jadi, dasar pengambilan uji reliabilitas Converge Alpha menurut Wiratna Sujarweni pada tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Converge Alpha-nya itu lebih besar dari 0,6. Jadi, nilai Converge Alpha pada kuesioner ini itu 0,933 dengan jumlah 20 item. Yang berarti 0,933 ini lebih besar dari 0,6, yaitu nilai ketentuan. Dan dapat dikatakan bahwa kuesioner ini sudah reliable dan dapat digunakan berulang kali untuk suatu pengujian seperti itu. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.